Good morning guys. Kalau aku hari ini bakalan sharing tentang happy hormone. Sebenarnya hormon itu ada yang tahu nggak hormon itu apa? Nggak ada yang tahu? Oke, dijawab aja ya. Hormon itu sebenarnya chemical reaction yang mengkoordinasikan berbagai fungsi di dalam tubuh kita. Itu tuh berperan sebagai sinyal yang membawa pesan dalam darah itu ke berbagai organ tubuh atau kulit, terus ada juga otot dan jaringan-jaringan yang ada di tubuh. Fungsinya itu buat apa sih? Fungsinya itu untuk ada proses metabolisme, terus tumbuh kembang, reproduksi, dan bahkan suasana hati atau mood. Pernah dengar nggak sih kalau ada 4 mood yang membantu kita untuk menjadi lebih happy? Itu tuh biasa disingkat orang itu kayak gini. Pernah dengar nggak? Dose. Kayak your daily dose atau your internet dose for 2 days. Nggak pernah dengar? Oke, nggak apa-apa, bagus. Jadi dose ini itu ada 4. Yang pertama itu kita breakdown dulu, ada dopamin. Dopamin ini itu adalah hormon perasaan baik yang membentuk habit former dari dalam diri kita dan motivational molekul. Jadi dia tuh hormon yang menjadi main key dalam sinyal di otak buat kita itu menjalankan reward system yang ada di dalam tubuh kita. Itu tuh dia melibatkan serangkaian proses yang mendorong adanya motivasi, keinginan, dan hasrat di dalam tubuh kita. Contohnya kayak kita pengen achieve sesuatu nih. Jadi hormon dopamin itu akan bantu kita buat kayak, ayo you can do it, lo bisa nih, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya target atau goals tertentu, yang membantu kalian untuk keep going itu adalah hormon dopamin ini sendiri. Jadi kayak waktu lo ngerasa lagi hancur-hancurnya atau everything falls down gitu, tapi kalian tetap bisa keep going, itu tuh karena ada hormon dopamin di dalam tubuh kita. Yang kedua itu ada hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini tuh biasa disebut orang sebagai love hormone. Sebenarnya main primary dari oksitosin ini kalau bagi wanita itu ada banyak kandungannya itu pada saat kehamilan, 9 bulan kehamilan. Jadi nanti dia itu akan merangsang kontraksi pada saat proses persalinan dan membuat si ibu ini menjadi lebih dekat dengan anaknya. Nah, hormon oksitosin sendiri ini itu biasa disebut sebagai natural agent bonding yang ada di dalam tubuh kita. Karena dia itu trigger utamanya adalah sentuhan dan kedekatan. Makanya pada saat kita melakukan sentuhan ataupun kedekatan itu ada perasaan intimate atau deep emotional connection dan rasa saling percaya serta empati yang ada di dalam tubuh kita. Itu disebabkan oleh hormon oksitosin. Selain itu, secara general bukan buat cuman cewek doang. In general, hormon oksitosin ini itu mampu untuk meningkatkan imunitas, menenangkan sistem saraf, dan bahkan penelitian yang terbaru itu ngasih tahu kalau hormon oksitosin ini tuh dapat meredakan stres dan merilekskan otot. Pernah dengar nggak sih kalau misalnya berpelukan itu dapat membantu kalian lebih tenang dan rileks? Nah, itu tuh karena tubuh kita pada saat berpelukan itu kan bersentuhan tuh. Nah, jadinya hormon oksitosin dalam tubuh kita ini tuh meningkat dan membuat kayak, tubuh lo merasa lebih tenang dan otot-otot lo jadi lebih rileks gitu. Jadi berpelukan itu bermanfaat, guys. Tapi jangan asal meluk orang ya, mentang-mentang bermanfaat. Main langsung peluk, iya ditampol sih. Itu ditampol juga sih. Tapi selain itu juga hormon oksitosin ini tuh kayak pada saat jatuh cinta, kan itu kalian ngerasa there's a butterfly in your stomach gitu kan. Iya, spark yang ada saat lo cuman kayak ngeliat-liat tatap-tatapan atau bahkan holding hands atau hal-hal yang kayak gitu. Nah, itu karena reaksi dari hormon oksitosin ini sendiri. Selanjutnya, serotonin. Serotonin ini itu hormon, pernah lihat gak sih kalau orang yang kayak energinya satu hari itu full banget, kayak bener-bener menggebu-gebu, berenergi, energi social levelnya itu bener-bener tinggi banget. Nah, itu tuh karena hormon serotoninnya itu lagi tinggi. Tapi ada orang yang kayak satu hari itu jadi cranky, diem doang, ditanya diem, apa-apa diem. Nah, itu tuh karena
serotoninnya itu lagi rendah. Oke. Nah, serotonin ini sendiri itu dibikinnya itu ada di otak kedua kita, yaitu usus. Jadi dia itu nggak ada secara alami di dalam tubuh kita kan. Ini itu harus dibantu sama faktor eksternal. Itu contohnya adalah makanan. Jadi kayak makanan-makanan yang mengandung triptofan, itu kayak keju, telur, salmon, tahu, kacang-kacangan, itu tuh bisa mampu meningkatkan hormon serotonin ini sendiri. Selain itu serotonin ini tuh juga kayak membangun rasa kepercayaan diri kita sendiri gitu loh. Jadi kayak you feel confident about yourself, terus kayak semua yang lo lakuin tuh jadi lebih bagus, lebih ceria, kayak wah life is so good banget, itu karena hormon serotonin kalian sedang bekerja. Terakhir itu adalah hormon endorfin. Ada istilah itu runner's high. Runner's high itu adalah euforia yang kalian rasakan pada saat pernah lari maraton nggak, sobat-sobat sporty sekalian? Jelas. Oh, oke. Yang intensitasnya 30 menit, lari selama 30 menit itu minimal. Nanti kalian bakalan ngerasain runner's high. Runner's high itu adalah kayak euforia, perasaan menggebu-gebu di dalam diri kalian saat lari, kayak terengah-engah napasnya. Makanya itu adalah tubuh kalian tuh ngerasa kayak tidak feeling well gitu loh, nggak ngerasa bagus gitu kan. Nah itu tuh karena hormon endorfin di dalam tubuh kalian itu lagi dirilis. Selain itu kalau kalian gak pernah lari nih, pernahnya jalan santai doang, pernah gak sih tertawa terbahak-bahak kayak bener-bener sampai aduh sakit perut, terus kayak abis ketawa tuh napas kalian jadi kayak terengah-engah itu. Nah itu juga karena hormon endorfin kalian itu dalam keadaan tinggi dan itu dia lagi dirilis di dalam tubuh kita. Sekian materi yang bisa aku sharing pagi ini. Terima kasih ya udah dengerin semua.